Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Sehat-sehat terus ya? Perkenalkan, nama saya Intan Seliawati, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, jurusan Agribisnis Hortikultura. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai PUTS. Apa sih PUTS itu? PUTS adalah singkatan dari perangkat uji tanah sawah yang merupakan suatu alat analisis kadar hara NPK dan pH tanah sawah yang dapat digunakan di lapangan secara cepat, mudah, murah, dan cukup akurat sebagai dasar penempatan dosis pupuk tanah. PUTS merupakan pengukur hara NPK dalam bentuk tersedia secara semi kuantitatif dengan metode kolometri atau pewarna. Pertanyaannya, kapan sih perlu dilakukannya PUTS? Jawabannya, sebelum dilakukan pemupukan atau penanaman pada tanaman. Dilakukan dan diuji saat tanah mineral dari lahan sawah mempunyai sifat dan karakter kandungan pK, pH tanah yang cukup rendah, sehingga perlu dilakukannya PUTS. Uji validasi PUTS telah dilaksanakan pada tanah entisol, potilsol, vertisol. Kemudian, di mana PUTS dapat dilakukan? Yakni di lahan yang akan dijadikan penanaman organik, juga pada tanah komposit yang dilakukan pada kondisi tanah atau lahan yang sama atau homogen, baik keadaan topografi, tekstur, warna tanah, kondisi tanaman, kemudian penggunaan tanah. Satu contoh tanah komposit dapat mewakili 3-5 hektar lahan sawah. Mengapa PUTS dilakukan? Secara umum, PUTS dapat digunakan untuk menilai status kesuburan tanah sawah secara cepat. Tanah sawah mempunyai kandungan hara NPK yang tinggi dinyatakan sebagai sawah yang subur, sehingga upaya pelestarian produktivitas lahannya sedikit ringan dibandingkan sawah yang berstatus haranya rendah. Kemudian, siapa yang dapat melakukan PUTS? Alat ini bisa digunakan oleh petani, kemudian oleh penyuluh pertanian, agar takaran pupuk untuk tanaman dapat lebih tepat serta efisien untuk penerapannya. Kemudian, jangkauan wilayahnya pun luas bagi petani maupun penggunaannya. Manfaat dengan menggunakan PUTS, yang pertama, mengukur status hara N, P, K, dan pH tanah sawah secara cepat dan mudah. Yang kedua, dasar penentuan dosis rekomendasi pupuk N, PK, dan amolerioran tanah sawah. Kemudian, menghemat penggunaan pupuk, meningkatkan pendapatan petani, dan menekan pencemaran pada lingkungan. Kemudian, bagaimana sih tahapan penggunaan perangkat uji tanah ini? Yang pertama ada persiapan contoh tanah. Menggunakan metode pengambilan contoh tanah bisa dengan cara diagonal, kemudian bisa juga dengan jejak, kemudian bisa juga dengan sistematik ataupun dengan acak. Tahap kedua yakni proses ekstraksi contoh tanah. Kemudian tahap selanjutnya adalah proses pengukuran kadar hara dan penempatannya. Dan yang terakhir yakni menempatkan rekomendasi pupuk. Kemudian, bagaimana sih cara penempatan status N pada tanah? Yang pertama, diambil sekitar 0,5 gram tanah atau 0,5 mili dan masukkan pada tabung reaksi. Kemudian tahap selanjutnya, tambahkan 2 mili reaksi N1, kocok dengan batang pengaduk sampai homogen. Kemudian diamkan ekstrak sampai jernih, lalu ambil 2 mili ekstrak jernih dengan pipet tetes plastik dan masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian tahap selanjutnya yakni tambahkan 2 mili reaksi N2. Tahap selanjutnya juga tambahkan 3 tetes reaksi N3. Lalu tambah 5-10 butir reaksi N4 dan diamkan selama 10 menit sampai timbul warna. Lalu tahap yang selanjutnya yakni cocokkan warna yang timbul dengan bagan warna. Kemudian, rekomendasi untuk pupuk nitrogen ini bisa kita lihat sebagai berikut. Kalau untuk penempatan P pada tanah bagaimana? Yuk kita simak. Yang pertama, 0,5 sendok contoh tanah uji atau 0,5 cm tanah yang diambil dengan spet dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian, tambahkan sampai 5 atau 3 mili reaksi P1 dan diaduk sampai rata dengan pengaduk kaca.
Kemudian tambahkan 5-10 butir atau seujung spatula preaksi P2, dikocok selama 1 menit. Lalu diamkan selama 10 menit. Dan bandingkan warna biru yang muncul dari larutan jernih di atas permukaan tanah dengan bagan warna P pada tanah. Kemudian, rekomendasi untuk pupuk fosfat bisa kita lihat sebagai berikut. Sekarang, cara penerapan K pada tanah. Yang pertama, 0,5 sendok tanah uji atau 0,5 cm tanah yang diambil dengan spet dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 2 ml per reaksi K1. Kemudian diaduk dengan pengaduk kaca sampai dengan rata. Kemudian ditambahkan 1 tetes reaksi K2, dikocokkan selama 1 menit dengan cara digoyang-goyangkan. Kemudian ditambahkan dengan 1 tetes reaksi K3, dikocokkan juga sampai dengan merata. Kemudian didiamkan selama 10 menit. Kemudian barulah dapat dibandingkan warna kuning yang muncul pada larutan jernih di atas permukaan tanah dengan bagan warna K pada tanah. Kemudian berikut adalah rekomendasi untuk pupuk kalium sebagai berikut. Kemudian yang terakhir adalah cara penempatan pH tanah. Yang pertama, diambil 0,5 sendok uji tanah atau 0,5 cm tanah yang diambil dengan spet. Dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambah 4 ml per reaksi pH 1, kemudian diaduk dengan pengaduk kaca sampai dengan rata. Kemudian ditambah 1 sampai dengan 2 tetes indikator warna reaksi pH 2, kemudian dikocok sampai dengan rata, kemudian digoyang-goyangkan. Kemudian barulah didiamkan selama 10 menit hingga suspensi mengendap dan membentuk warna pada cairan jernih di atas permukaan tanah. Kemudian yang terakhir adalah bandingkan warna yang muncul dengan bagan pada pH warna atau pada bagan warna pH. Berikut adalah rekomendasi pengolahan untuk pH. Yang pertama, apabila nilai pH kurang dari 4, maka termasuk kategori sangat masam. Maka rekomendasi pengolahan dengan menggunakan kapur 1-2 T per HA. Kemudian menggunakan sistem drainase terputus dan menambahkan pupuk N dalam bentuk urea. Kemudian yang kedua, apabila nilai 4-5 maka termasuk kategori masam, sehingga direkomendasikan pengolahan dengan menggunakan kapur 1-2 T per HA dan menggunakan sistem drainase terputus dan penambahan pupuk N dalam bentuk urea. Kemudian apabila nilai 5-6 maka termasuk ke dalam kategori agak masam, sehingga direkomendasikan pengolahan dengan menggunakan sistem drainase konvensional dan penambahan pupuk N dalam bentuk urea. Kemudian, apabila nilai 6 sampai dengan 7, maka termasuk kategori netral, sehingga direkomendasikan pengolahan dengan menggunakan sistem drainase konvensional dan penambahan pupuk N dalam bentuk urea. Selanjutnya, apabila nilai 7-8, maka termasuk kategori agak basah, sehingga direkomendasikan pengolahan dengan menggunakan sistem drainase konvensional dan penambahan pupuk N dalam bentuk zat A. Kemudian yang terakhir, apabila nilai lebih dari 8, maka termasuk ke dalam kategori basah. Maka rekomendasi pengolahan dan dengan penambahan pupuk N dalam bentuk zat A dan pencucian garam. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan kita semua dapat memanfaatkan ilmu dan juga mengaplikasikannya,
Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.